Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yeri. Malam Bang Muslim. Ya, kita jauh-jauh dari Jakarta ke kota Cilegon ya. Cilegon. Untuk mensurvei langsung kemarin kejadian penolakan gereja di kota ini. Betul, tentang Muslim. Dan kita sudah berada di depan kantor DPRD Cilegon yang kemarin mereka mengadakan penandatanganan itu ya. Iya, betul. Itu kejadiannya sih tadi ada teman yang nganter katanya di sini. Iya, Begitu. betul. Sebelum kita lanjut keliling, sebenarnya kita tadi mau datengin tempatnya. Iya. Cuma kita lihat-lihat dulu nanti aja. Ya kan? Betul. Iya. Tapi Bang Yeri melihat fenomena penolakan gereja ini sepertinya sudah tidak kaget lagi ya. Iya, sudah familiar. Cuma biasanya kan Desember ya, tapi ini mulai general ya. Ini yang dinamakan Christmas comes early ya. Oke, kalau gitu kita nanti akan minta pendapat salah satu jemaah di sini. Iya. Gimana perkembangan terutama agama Kristen dan tempat ibadahnya di sini. Dan juga kita akan tanya-tanya warga di sini, Bang. Betul. Jadi kalau mereka ditanya, kalau mereka marah-marah langsung kita tunjukin. Ini dia pendetanya. Silakan sampaikan langsung kayak gitu. Oke, langsung kita jalan aja dulu deh. Oke. Kita ke sana aja. Sudah bersama salah satu warga daerah sini. Mas, dengan Mas siapa, Mas? Yudi. Mas Yudi ya. Mas kemarin tahu nggak soal, boleh saya duduk ya? Soal penolakan pembangunan gereja kemarin yang sempat ditandatangan kalau nggak salah di kantor DPRD situ. Tahu nggak soal itu? Tahu? Sempat dengar sih. Sempat dengar ya. Kalau Mas pribadi sendiri, tadi sih saya ngobrol sama teman katanya di sini nggak ada gereja yang dibangun karena mungkin izinnya susah ditolak dan lain-lain. Kalau Mas sendiri sebagai warga kota Cilegon, setuju nggak kalau ada pembangunan gereja? Kalau saya secara pribadi sih kurang sih ya. Kurang setuju. Kurang setuju. Kenapa tuh Mas kalau boleh tahu? Soalnya kan kebanyakan mayoritas orang Cilegon ini kan rata-rata Islam ya. Takutnya nanti sebegitu ada pembangunan gereja kayak ada perselisihan beda perselisihan gitu lah. Oh gitu ya. Tapi kan di sini memang mayoritas Islam, tapi kan ada juga warga yang beragama lain gitu. Tadi saya sempat katanya mereka kalau mau beribadah sampai ke Serang yang itu harus menempuh 50 km kalau nggak salah. Nah, gimana tuh kalau melihat ada warga lain gitu yang ingin beribadah? Berhak nggak mereka beribadah di sini? Meskipun ini mayoritas kan, tapi ada juga warga agama lain gitu. Ya sebenarnya berhak aja sih. Malah kalau misalkan lebih dekat gitu ya tempat beribadahnya malah lebih bagus kali ya. Ya makanya berarti kalau ada yang mau bangun gereja biar mereka nggak jauh-jauh, kira-kira setuju nggak? Meskipun di sini lebih banyak mayoritas Islam, tapi biar memudahkan teman-teman yang beragama lain beribadah, setuju nggak kalau ada gereja di sini? Kalau misalkan dilihat dari situasi kayak gitu sih ya setuju sih. Setuju ya. Oke, meskipun lebih banyak tapi untuk menghormati yang minoritas tadi, iya. Boleh ya berarti Boleh. ya. Oke, kalau gitu Mas, terima kasih Mas Yudi. Kita akan cari nanya-nanya teman-teman yang ada di Cilegon lain. Mas siapa di sini? Mas Aldo. Mas Aldo. Tadi kita sempat ngobrol, Mas Aldo katanya non Muslim di sini. Oke, berarti kalau Mas sendiri dengan adanya penolakan gereja kayak gini gimana Mas? Ya, kalau saya mah ya yang pasti mah itu kan semua udah dari sananya nggak bisa. Udah aturan ya? Ya udah aturan. Terus Mas Aldo sendiri kalau ibadah gimana? Ya kadang mah ke Serang atau kemana? Ke Serang. Berapa jauh tuh dari sini ke Serang? Paling ya setengah jaman lah. Setengah jam ya? Iya. Oh gitu. Jadi di sini udah ada pendeta Yeri yang kita dari tadi keliling-keliling mau nanyain pendapat orang di sini. Ternyata ada jamaah ada di sini. Bang Yeri. Yang jauh-jauh ke Serang. Kalau nggak salah tadi 50 km jaraknya dari sini ke Serang ya. Gimana tuh Bang Yeri? Sampai jauh-jauh ke Serang. Ya tetap harus semangat ya kita Pak ya. Ya apapun yang terjadi Pak. Paling nggak kita bisa ketemu kan malam ini. Ya untuk saya mau ngasih tahu semangat Pak. Kita mah Jadi solusinya adalah saling menyemangati ya. Sesama minoritas saling menyemangati ya. Oke, kalau gitu Mas Aldo terima kasih banyak atas interviewnya. Kita akan cari warga lain ya Pak. Mas, makasih banyak Mas ya. Ya. Selamat malam.
Iya, kita sekarang sebenarnya kita masih mau keliling-keliling, tapi ini gerimis. Memang bahkan cuaca aja tidak merestui acara ini bahkan ya. Tapi kalau kita tanya-tanya mayoritas di sini pada nggak setuju sih. Gimana tuh Bang Yeri menanggapi itu? Ya, kita tetap harus menanggapi dengan kasih ya, seperti ajaran Kristus ya. Mengampuni, memberkati, dan setiap pemerintah itu berasal dari Tuhan. Tapi juga kesempatan ini saya mengetok hati pemerintah. Yuk kita punya dasar negara yang tegas dan tegak, dan ada ekspektasi dong saya sebagai anak bangsa untuk bagaimana terrealisasi Undang-Undang 45 tentang kebebasan beragama. Tapi kami sesama umat beragama tetap klop, harga mati. Tetap klop ya, NKRI ya. NKRI. Ya maksudnya yang jadi aneh adalah kalau warganya doang nolak biasa ya. Tapi kemarin kita ada video itu sampai wali kotanya sampai tanda tangan ya. Ya udah sekali lagi ini karena kita hujan nih teman-teman ya. Cuaca saja tidak merestui. Cuaca saja tidak memberikan tanda tangan. Apalagi warga sini. Ya udah kita langsung jalan lagi ya. Kita sambil cari orang. Oke, kita sudah bersama satu warga lagi. Mas, boleh wawancara nggak Mas? Sini Mas, berdiri Mas. Tenang, kita akan blur nanti muka Anda ya kan. Dengan Mas siapa? Mas Teddy. Oh iya, rahasia Mas, rahasia. Kalau boleh tahu, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, Mas ini dari kalangan Kristiani ya? Betul. Kristiani. Betul. Bener nggak kalau di sini, di Cilegon ini nggak ada gereja? Tidak ada gereja yang resmi, tidak ada sama sekali. Tidak ada yang resmi? Tidak ada yang resmi. Ada yang nggak resmi nggak? Sebenarnya ada dulu kan, diem-diem kayak di rumah atau di ruko gitu. Cuman ada juga yang penggerbekan gitu tuh Bang. Ada yang bahkan disuruh tutup paksa. Jadi kita karena udah trauma, mendingan udahlah main aman di Serang aja. Oke, jadi sempat ada tapi diem-diem tapi digerebek. Betul. Oke, jadi kalau ibadah Mas ke Serang. Ke Serang. Berapa lama tuh? Kalau dari rumah sekitar 50 kilo lebih, itu sekitar 1 jaman lah. 1 jam. Oh. Harus Lewat modal tol, bensin gitu. Ya, memang minoritas itu mahal itu ternyata. Gimana nih Bang Yeri? Berarti ini ada umat sampean nih. Mereka sampai 50 kilometer loh. Dan setiap minggu sejam hanya untuk beribadah yang harusnya di kota mereka sendiri bisa. Itu gimana Bang Yeri? Ya, sekali lagi pertama saya menyelamatkan, terus semangat ya Mas. Ya, ikut dalam penderitaan Kristus tuh mulia. Ya, ada mahkota kehidupan yang akan menanti. Ya, jadi Tuhan yang akan membalas uang tol apa semua jeri lelah ya. Gitu. Dan kedua, loh kok Anda tetap di sini, itu pertanyaannya. Tapi seneng lah, kalau nggak saya nggak ketemu, ya kan? Iya sih, iya. Ekspektasi kita kan nggak ada nih malam-malam gini orang Kristen jalan-jalan di tengah kota ada. Oh, Anda berarti pulang gereja ya? Ini kebetulan hari Minggu ya teman-teman. Pulang gereja berarti? Ya, tadi habis ibadah. Bukan ibadah tapi dari Serang dia. Ya kan. Dulu sempat ada tapi ketahuan warga itu berarti. Betul, ditutup paksa. Itu sebenarnya bukan HKBP, tapi gereja lain, denominasi lain, cuman ditutup paksa Bang. Mohon maaf, saya dengar tutup paksa tuh udah setara sabung ayam, tau gak sih? Kayak misalnya ketahuan warga tutup nih gitu. Maksudnya ini kan orang ibadah bukan judi gitu. Tempat prostitusi yang digerebek. Kenapa ini kayak warga, wah ada orang Kristen nih, kita gerebek, nah bisa gitu. Ya udah, berarti sekali lagi, apakah sesama minoritas ingin menyemangati lagi? Apakah Anda minta semangat kepada Bang Yeri? Ya, kayaknya udah gini-gini aja lah Bang. Spirit yang luar biasa dari sahabat-sahabat saya. Ya udah kalau gitu Mas, terima kasih banyak. Nanti akan kami sensor karena kebanyakan yang kita wawancara dari tadi tidak bersedia mukanya. Takut digeruduk ya. Oke, yaudah Mas, terima kasih banyak Mas ya. Kita cari lain lagi. Oke, sekarang kita sudah bersama salah satu warga di sini. Kita mau nanya Pak, Bapak tahu soal kemarin rame-rame penolakan gereja? Iya Pak. Tahu ya. Kalau Bapak pribadi setuju nggak kalau ada pembangunan gereja di sini? Kalau saya nggak setuju Pak. Nggak setuju. Kalau boleh tahu tuh kenapa Pak, alasannya Pak? Ya dari dulu kan ini kan Islam. Nah, Banten ini Islam kan. Ya. Nah, Tapi kan ada juga teman-teman yang beragama lain gitu Pak. Dari ada yang Kristen juga. Itu gimana ibadahnya mereka Pak kalau nggak boleh bangun gereja? ya sekarang kan kembali ke kitanya masing-masing Pak. Maksudnya gimana tuh Pak? Iya kalau mau sholat ya kembali ke kita sendiri. Iya, maksudnya kalau teman-teman Kristen ini kalau beribadah kan butuh gereja. Tapi kalau nggak diizinin kan nggak bisa bangun mereka gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya harus dia minta izin dulu sama
Pemda setempat. Oh, Pemda ya. Iya. Tapi kalau tadi ada beberapa teman yang saya tanya di sini mereka banyak yang nggak setuju dan juga mereka sebenarnya nggak mau berstatement apa-apa. Tapi kalau Bapak ini mau dan kalau Bapak sendiri tidak setuju, Pak ya? Kalau saya nggak setuju. Karena di sini mayoritas Islam, Pak. jadi nggak boleh bangun gereja. Oke, siap. Kalau gitu Pak, terima kasih banyak Pak ya. Siap. Oke, kali ini kita sudah mendatangi rumah dari pendeta siapa tadi Pak? Pak Silitonga Pak Silitonga dan Pendeta Marbon. Pendeta Marbon. Kita tadi sebelum on cam kita sudah sempat ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya apa permasalahan teman-teman Kristiani di sini. Boleh Pak? Boleh kalau langsung disampaikan boleh Pak? Oh iya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perihal pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon. Saya mau sampaikan bahwa rumah ibadah ini menjadi satu kebutuhan yang paling mendasar bagi kami sebagai warga gereja. Mengingat bahwa sampai hari ini sudah 25 tahun kami berdiri di Cilegon belum memiliki rumah ibadah. Dengan warga jemaat sejumlah 3.903 jiwa yang selama ini beribadah itu ke HKBP Serang di Serang depan alun-alun. Coba kita bayangkan bagaimana mobilisasi jemaat sebanyak itu dari jarak tempuh yang paling jauh tempat jemaat kita. Dari Salira sana, ujung Salira sana sekitar 50-an kilometer. 50 km ya? 50 kilometer. Dan itu ribuan orang tadi ya? Ribuan orang. 3.900 itu data per Desember kemarin. Nah, artinya pembinaan mental, spiritualitas, iman menjadi sangat terganggu. Itu kebutuhan kami. Gereja hadir di sana untuk mendidik warga jemaat yang beriman tentunya. Sesuai dengan agama yang kami anut seperti itu. Bang Yeri ada yang mau ditambahin mungkin? Iya, saya Pendeta Yeri Pati Nasrani dan Tretar Muslim dari Jakarta ingin menyampaikan keresahan yang sama di hati kami sebagai saudara seiman maupun saudara sebangsa dan setanah air dan bentuk dukungan dan apresiasi apa yang sudah diperjuangkan. Paling tidak Amang dan Amang Pendeta dan semua di sini tidak sendirian. Masih ada kita yang juga memikirkan, merenungkan, juga berdoa. Dan kesempatan ini juga Amang saya mengajak siapapun untuk menaruh doa dalam hati. Setiap kali teringat ada saudara-saudara dan kita ini tidak beririsan keras di akar rumput. Kita saudara, kita NKRI. Tapi saya percaya bahwa sebagai satu tubuh kebangsaan bahwa kita perlu memperhatikan apa yang terjadi di Cilegon ini. Jadi bentuk kami dari Jakarta ini berharap bisa menyemangatkan Pak Pendeta yang ada di sini yang sudah memberikan kami juga waktu di tengah keletihan. Terima kasih Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Oke, kalau gitu teman-teman, semoga dengan adanya video ini bisa menjadi kalian jadi tahu bahwa nggak semua teman-teman yang Kristiani itu mudah beribadah ya. Bahkan saudara-saudara di sini harus menempuh jarak jauh hanya untuk beribadah. Semoga dengan video ini, siapa tahu video ini sampai ke Menteri Agama atau otoritas yang lebih tinggi, jadinya gereja di Cilegon segera dibangun ya. Iya. Kami sangat berharap dengan itu. Karena bukan apa-apa, sekarang bensin naik soalnya ya. Jadi agak makin untuk beribadah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Kita akan tes nih kalau di Age of Empire nih bangun gereja apakah susah seperti di Cilegon nih dan seperti di kebanyakan daerah Indonesia. Kita akan cek di Age of Empire apakah susah. Kita tes dulu ini di
pemukiman warga ya, 40 rumah nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40. Ini sekitar 40 kakak ya. Langsung aja kita tes bangun gereja apakah harus izin nih 40 kakak. Kita ini gereja. Kita tes langsung bangun gereja apakah bisa? Wah, bisa teman-teman, luar biasa sekali. Ini akan dibantu oleh warga-warga setempat, penambang juga membantu membangun gereja, petani juga membantu, tukang kayu. Sudah jadi. Kita bangun lagi gereja, mungkin cukup satu. Ada lagi bisa kita bangun deket sini. Lihat semuanya bergotong royong, luar biasa. Petani juga membantu. Petani juga membantu. Tukang emas juga membantu. Luar biasa sekali memang ini. Lihat ini, tukang kayu membantu membangun gereja di antara 40 kakak warga. Loh, luar biasa, 2 gereja dibangun sangat cepat, tidak perlu menunggu 25 tahun.